Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam limpahan keberkahan, kesehatan, dan rahmat Allah Ta'ala tentunya. Dan tentu kita selalu berdoa senantiasa dalam limpahan, dimudahkan segala aktivitas kita dalam keseharian insya Allah. Dan senang sekali saya Samuarsa kembali hadir menyapa Anda dalam resep ilahi, ikhtiar meraih sehat walafiat, sehat fisik, sehat psikologis, sehat sosial, sehat spiritual. Dan seperti biasa telah hadir bersama kita Dr. Sukiman Nusli yang akan berbagi bersama pemirsa berkaitan dengan resep ilahi kali ini. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tentu sudah banyak membahas soal berbagai pengobatan ya dok ya, resep ilahi dan kaitan pengobatan berbagai penyakit. Dan kali ini kita akan bicara tentang mengobati penyakit kardiovaskular dok. Resep ilahi mengobati penyakit kardiovaskular. Kalau dari beberapa kesempatan lalu kita juga membahas soal gastrointestinal dok ya. Kali ini kita bicara soal kardiovaskular. Apa itu kardiovaskular? Ini perlu kita jabarkan lebih lengkap ya. Langsung saja nih dok. Iya, Iksan, terima kasih banyak. Kardiovaskular istilah kedokteran. Kardio jantung, vaskular pembuluh darah. Nah, jadi ini ada organ ciptaan Allah yang berada di dada bagian kiri, itu jantung. Kemudian semua cabang-cabangnya dalam bentuk pembuluh darah yang mensuplai seluruh organ tubuh. Nah, itulah jantung ya, atau kardia atau core, C-O-R. Nah, itu bahasa kedokteran. Istilah kedokterannya. Jadi jantung dan pembuluh darah ini organ vital. Malah itu menjadi suatu indikasi orang medis ini orangnya masih hidup atau tidak. Ya, ini takut juga kita ngomonginnya. Nah, begitu. Ini organ jantung ini fungsinya adalah distributor. Distributor ya. Jantung itu di dalam itu ada berkotak-kotak tuh. Ada namanya serambi, ada namanya bilik. Serambi itu atrium, bilik itu ventrikel. Itu bagian kiri itu yang memompa darah keluar. Bagian kanan menerima darah dari pembuluh. Ya, yang memompa darah keluar, pembuluh darah keluar itu disebut sistem arteri. Sistem arteri. Ya, kalau yang menerima ke dalam pembuluh yang membawa ke jantung disebut sistem vena. Nah, itu seluruh tubuh itu ada. Nah, kita sering mendengar pembuluh arteri dan vena itu dok ya? Iya, ada. Nah, itu. Arteri ini adalah fungsinya itu membawa bahan-bahan yang didistribusikan tadi. Ada dua yang utama. Satu oksigen, yang kedua zat gizi. Itu zat gizi tadi, asam amino, glukosa, kolesterol, segala macamnya itu didistribusikan. Jadi itulah fungsi jantung dan pembuluh darah tadi. Jadi ada juga pendapat orang bahwa jantung itu disebut juga kalbu. Jadi kita sulit menerjemahkan Ihsan. Kok kalbu? Kalbu itu pemikiran. Dalam konteks kedokteran dan konteks ini psikologi itu pemikiran, itu kerja otak. Jadi jantung tidak bisa berpikir. Jantung hanya bekerja otomatis tanpa disadari. Nah, ini ciptaan Allah. Ya, memompa darah tiap saat itu tiada henti sepanjang hayat. Nah, itulah kekuasaan Allah dong. Itu kekuasaan Allah. Itulah yang sangat kita perhatikan. Nah, kalau jantung ini kardiovaskular ini rusak atau sakit, ini bahaya banget nih. Ini suatu indikator kegelisahan umat yang sangat banyak, apalagi zaman sekarang. Apa Ihsan? Kita bicarakan penyakitnya yang sering. Yang sering aja ya. Yang sering aja. Penyakit jantung itu yang terbanyak orang dewasa. Anak-anak juga ada, itu disebut penyakit dibawa dari lahir. Penyakit jantung kongenital. Yang anak-anak itu ada. Itu biasanya kelainan struktur organ. Katupnya nggak beres, misalkan tuh, ya. Bilik pompanya ya. Jantungnya bocor itu nggak ada. Nah, ya itu dia. Itu ada saluran yang harusnya nggak ada. Dibawa dari lahir. Tapi kalau udah dewasa, yang kita dengar sering ini, pertama adalah penyakit jantung koroner. Koroner itu artinya mahkota, Ihsan. Jadi ada pembuluh darah kecil yang mensuplai otot jantung. Nah, itu pembuluh darah koroner namanya. Nah, itu menyempit. Menyempit atau tersumbat. Nah, akibatnya otot jantung rusak. Nah, itu penyakit jantung koroner.
Jadi penyakit itu disebut infak miokard. Nah, itu nekrosis atau hancur otot jantung akibat suplai darah melalui pembuluh darah koroner tersumbat. Tidak optimal tuh ya. Itu gejalanya bukan main itu. Sakit dada, nyeri, ya. Sesak napas akhirnya, malah ada sudden death. Meninggal mendadak. Nah, ini yang takut orang. Nah, ini Ihsan, penyakit ini nanti Ihsan bertanya kayaknya. Penyakit ini berhubungan dengan budaya hidup. Pola hidup. Iya. Nanti kalau ditanya kita bilang juga ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tindak lanjut dari penyakit-penyakit lain. Misalkan orang darah tinggi lama, itu jantungnya juga sakit. Hypertensive heart disease contohnya, itu demikian. Banyak itu penyakit-penyakit yang berhubungan dengan demikian. Nah, salah satu yang banyak lagi sekarang namanya gagal jantung, gagal fungsi jantung. Nih, pompa jantung tuh tidak beres. Jadi suplai darah tidak beres, suplai oksigen tidak beres, suplai nutrien zat gizi juga tidak beres untuk organ-organ tubuh tuh. Akibatnya orangnya apa? Nah, inilah mengeluh. Itu kemampuan fisiknya sangat menurun itu. Jalan sedikit udah sesak, dyspnea default, jadi darahnya sedikit udah ngos-ngosan kata orang Betawi, kan demikian. Kemudian parunya digenangin air, kaki digenangan air, itu namanya udem. Nah, ini itu gagal jantung tuh banyak sekarang. Banyak Dok ya. Ya. Itu penyakit vaskular murni juga ada, pembuluh darah itu yang disebut darah tinggi, hipertensi. Hipertensi Dok ya. Ya. Di hipertensi. Dari jantung juga berarti Dok ya. Dia kan berhubungan. Ya, Jadi hipertensi adalah penyakit pada dinding pembuluh darah. Nah, akibatkan sesuatu, bisa turunan, bisa genetik, bisa sakit ginjal atau hormon. Akhirnya pembuluh darah itu menyempit dan kaku. Nah, jadi akibatnya jantung memompa darah ke situ terbatas kekuatannya. Nah, akhirnya ya terjadi gagal jantung. Nah, itu inilah penyakit-penyakit jantung yang sangat banyak zaman sekarang. Kita temukan itu kan. Ya, ini Ihsan sedikit dalam pengobatan itu. Teknologi medis kedokteran itu yang canggih itu sangat diperlukan di penyakit jantung nih. Nah, ini yang berkembang di dunia ini. Karena kebanyakan sesuai dengan pola hidup orang itu, ya makin senang orang itu, makin mewah orang itu, makin tua umurnya, makin tinggi itu penyakit jantung koroner. Kita lihat kan penanganan untuk penyakit jantung macam-macam dan juga berbiaya tinggi Dok. Kalau kita kan sering melihat karena teknologi tadi Dok ya. Ya itu cara mengelolanya, mendiagnosisnya, mengobatinya. Operasi jantung kan bypass. Bypass. Pas ada dengar riset kan. Dikasih ring katanya saya juga. Iya, dilebarin dipakai ring. Nah, gitu. Itu harus menggunakan teknologi yang. Kemarin kedengaran kan di rumah sakit kita ini. Iya Dok. Cuci otak. Nah, itu sama, itu di otaknya dicuci, tapi proses yang di otak, yang di jantung itu sama. Sama Dok ya. Iya, itu namanya aterosklerosis dengan penumpukan plak-plak yang terdiri dari jaringan lemak dan jaringan ikat. Nah, itu menarik juga soal itu Dok. Sempat kontroversi kan juga. Iya, Baik, pemirsa, kita akan kembali jeda berikut. Kita akan membahas lebih jauh tentunya berkaitan dengan mengobati penyakit kardiovaskular ini. Untuk itu tetap bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Resep Ilahi. Dengan tema kita, Resep Ilahi mengobati penyakit kardiovaskular. Tadi kita sudah mengenal apa itu kardiovaskular dan penyakit-penyakit yang jamak di tanah air, Dok, ya, kaitannya dengan jantung tadi. Nah, sekarang bicara tentang prinsip-prinsip pengobatan Dok, karena memang ini juga menjadi poin penting ya Dok ya, prinsip pengobatan kaitan dengan penyakit kardiovaskular ini Dok. Silakan. Iya, Ihsan, terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan umat muslim tidak banyak mendapat penyakit ini. Amin, ya. Karena syaratnya terlalu tinggi, ya, aktivitas langkah-langkah pengobatan, pencegahan juga sangat rumit. Karena berbasis teknologi, biaya menjadi besar, kan demikian. Nah, jadi mari kita pahami prinsip pengobatan. Sebenarnya sama aja dengan mengobati penyakit lain ya. Jadi yang pertama sekali itu yang penting sebenarnya pencegahan. Ya, janganlah sampai terjadi penyakit jantung koroner itu misalnya, sampai lemah jantung atau gagal jantung. Kalau udah terjadi kita kesulitan banget itu. Nah, pencegahannya itu yang utama ya memperbaiki budaya hidup. Pola hidup itu yang sering kita sebut ya. Nah, sama aja itu dengan penyakit diabetes yang kita lakukan untuk mencegahnya itu sama ya. Yang kedua,
kalau udah ada tanda-tanda sakit, nah ini harus cepat, jangan ditunda-tunda. Ada beberapa faktor itu yang mempengaruhi banget jantung, ya. Satu jelas tekanan darah tadi, hipertensi. Tekanan darah tinggi pasti melibatkan jantung. Satu. Yang kedua, kadar lemak darah. Nah, ini yang disebut-sebut orang ini. Kadar lemak darah, ya, kolesterolnya tinggi, ya, kolesterol jahatnya tinggi, kolesterol baiknya rendah. Nah, akhirnya mudah terjadi aterosklerosis. Itu artinya kekakuan pembuluh darah akibat flek-flek tumpuan lemak. Nah, itu faktor-faktor yang sangat terjadi. Juga faktor-faktor budaya hidup yang lain itu sedentari, yang kita sebut itu. Tidak mau mengatur aktivitas, juga tidak mau berolahraga. Nah, itu ada hidup manja, makan seenaknya. Ini Ihsan berhubungan semua. Malas olahraga. Ya, itu perokok dan alkohol itu sangat berhubungan. Nah, rokok itu juga membuat pembuluh darah kaku, ya. Mudah lebih berat. Tidak sedikit lah bahaya rokok kalau untuk jantung koroner itu sangat jelas itu. Alkohol juga demikian. Kita ada beberapa kesempatan kita membahas soal kecanduan itu. Ya, kecanduan. Ini sangat berpotensi besar deh, ya. Untuk menimbulkan berbagai penyakit yang berbahaya. Iya, rokok, alkohol, yang tadi semuanya itu. Apalagi badan obesitas, gemukan. Hidup manja, badan gemuk. Waduh, darah tinggi, udah pasti kena dia. Nah, mudah-mudahan ini kita sadari, mari kita faktor pencegahan ini, ya, preventif, ya, protokol pencegahan untuk hidup kita dilaksanakan sebaik mungkin. Nah, kalau udah sakit, nah harus diagnosis dini, jangan dilalaikan. Cepat konsultasi ke ahlinya, minta pertolongan bagaimana penyakit kardiovaskularnya ini. Karena mengevaluasi itu bagi dokter dunia medis itu berbasis teknologi. Ya, mungkin Ihsan sering mendengar, ya. Banyak banget, ya, elektrokardiograf dengan ringan aja tuh, yang enteng aja. Itu aja udah menentukan itu. Tambah yang lain yang Ihsan sebut tadi itu, ya, sampai kateterisasi. Kemudian pakai CT scan, MRI, diolah jantung itu bagaimana sebenarnya. Nah, itu diperiksa lengkap tuh. Dan itu biayanya jadi gede sebenarnya. Betul, teknologi yang digunakan dan juga memang untuk jantung itu paling menonjol teknologinya daripada pengobatan penyakit lain. Karena persoalan jantung ini menjadi salah satu faktor kematian yang cukup tinggi, Dok, ya? Oh, tentu ya. Apalagi ada namanya sudden death, itu meninggal mendadak. Timbul nyeri dada, dia emosional, marah-marah, sakit dada, jatuh. Sering tidak ketolong. Sudden death. Kita kan juga sering mendengar yang meninggal mendadak itu disebut angin duduk, ya. Itu kayaknya itu gimana? Ini penting juga, Ihsan, ini. Jadi ada pasien saya tanya, hebat banget nih jawabannya. Bapak, apa itu angin duduk? Wah, dada saya sakit, langsung saya terduduk, katanya. Jadi saya dapat penyakit angin duduk. Nah begini. Inilah mitos, Ihsan. Jadi kita tahu, ya, ada istilah masuk angin, panas dalam, angin duduk, itu mitos, malah masih dikembangkan oleh bangsa kita itu. Saya lihat di televisi, media-media sosial, kata-kata angin duduk, yang sering banget kata-kata masuk angin. Masuk angin dan panas dalam. Wah, itu sering banget. Jadi dunia medis, kedokteran secara ilmiah, dia berpikir, bagaimana kok bisa pendapat demikian? Nah, gitu loh. Harusnya kita tetapkan itu. Ya. Harus kembali diluruskan. Ya, diluruskan, harus berbasis ilmiah. Evidence based medicine itu harus ditegakkan. Nah, Ihsan, prinsip pengobatan selanjutnya yaitu pengobatan diikuti dengan benar, kemudian asupan diet diatur, pola hidup diatur, yang tidak boleh dihindarkan, semuanya demikian. Ya. Itu kaitan dengan prinsip, ya. Ya. Nah, kalau tadi budaya hidup mempengaruhi kardiovaskular, yang mempengaruhinya, Dok. Tadi kita sudah sempat menyinggung, Dok, ya. Iya, udah. Tadi. Seperti apa sih, Dok? Ya, kita kan udah sebut tadi itu. Jadi budaya hidup ini, ya, budaya hidup zaman sekarang sebenarnya. Ya. Coba yang praktis-praktis ada dulu. Yang pertama, itu yang budaya hidup Rasulullah itu dipraktekkan. Betul, tadi kita sempat ya, dipraktekkan itu, ya. Yang kedua, praktekkan asupan gizi yang sesuai, yang kondusif. Ya. Kalau udah sakit jantung, Ihsan, itu ada namanya diet jantung. Diet jantung. Ya, diet jantung itu adalah diet yang diatur, yang rendah lemak, rendah garam, rendah resiko lain, dan
termasuk bagaimana komponen-komponen yang penting itu diatur, itu dia jantung. Itu harus dikonsumsi, diikuti, ya. Walaupun berpuasa tetap dilaksanakan itu. Nah, budaya-budaya emosional itu tidak boleh, Ihsan. Ya, pemarah atau budaya sakit hati, memendam rasa, benci, wah, kan tensi naik, jantung kencang. Nah, ini dia. Jadi ada orang menyebut jantung kalbu itu sama dengan jantung. Makanya kita sering bilang juga yang penyakit kalbu yang kaitan dengan emosi, iri hati, dengki. Sebenarnya pemikiran kalbu itu kalau tidak beres, tidak bisa tergali, terasa di sini. Ya, apalagi ada penyakit jantung, terasa di dada, nyeri dada. Ya, kan dalam Al-Quran juga disebut-sebut itu. Ya, penyakit di dalam dada menjadi ukuran itu untuk derajat asifah sehatnya seseorang. Di sana bisa dilihat, Dok, ya. Itu kaitannya tadi dan terkait dengan ini, Dok, yang monitor dan evaluasi yang sempat Monef ya, Dok, ya? Iya, Monef kalau kita udah sakit. Ya, jadi Monef itu dua, Monef dalam waktu sehat, pencegahan, Monef dalam waktu pengobatan. Nah, monitor evaluasi dalam waktu pengobatan ini harus berbasis ilmiah sesuai dengan manajemen atau protokol pengobatan sakit kardiovaskular. Harus diikuti itu. Karena memang kita kalau dalam realitasnya juga kadang kita melihat kalau sudah ada gejala cepat, ya, Dok, ya? Iya, benar. Kita serahkan ke ahlinya, Dok, ya. Baik, Dok, kita akan lanjutkan usai jeda berikut. Tentu kita bicara tentang resep ilahinya nih, bicara tentang mengobati penyakit kardiovaskular. Untuk itu pemirsa tetap bersama kami dalam Resep Ilahi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Resep Ilahi, ikhtiar meraih sehat walafiat, sehat fisik, sehat psikologis, sehat sosial, sehat spiritual. Dengan tema kita, Resep Ilahi mengobati penyakit kardiovaskular. Dok, sebelum kita ke Resep Ilahi, Dok, kita mengingat dalam konteks ini kesehatan keseharian, Dok, ya. Tadi sudah kita sempat singgung soal mitos-mitos ada angin duduk gitu. Dan ini juga ada realitas yang kerap terjadi, Dok, dan kerap diungkapkan oleh masyarakat. Ada di saat tidur itu merasa ketindihan, bahkan disebut ditindih jin bahasanya. Dia sampai nggak bisa bernafas. Itu kaitannya dengan jantung kalau secara dalam konteks ilmiah itu apa, Dok? Karena ini perlu kita luruskan juga nih, Dok, ya. Terlebih di bulan puasa ada yang merasakan kayak seperti itu, Dok. Ini kan menarik. Dok. Terima kasih, Ihsan. Ini tidak menyimpang ya, semua lanjutan dari tadi. Memang bangsa kita ya membuat rumusan demikian ya dari nenek moyang itu. Tidak peduli itu apakah ilmiahnya udah begini, dia tidak peduli. Tetap percaya hal-hal yang bersifat mitos itu. Di Sumatera Barat ada namanya penyakit palasi. Nah, untuk bayi-bayi anak-anak ya, itu contohnya. Nah, ini yang kita dengar ini angin duduk. Masa angin bisa duduk? Nah, makanya tadi saya sebut, Ihsan, ya. Saya tanya ke pasien, kenapa angin duduk, Pak? Apa tuh angin duduk? Nah, saya rasanya diembus angin, sakit dada saya langsung terduduk. Oh, begitu, bagus banget istilahnya. Nah, itu angin duduk atau penyakit jantung koroner itu biasanya berakhir dengan gagal jantung. Gagal jantung. Ya, jantung. Ya, jantung koroner itu gejala khasnya adalah nyeri dada, angina pectoris atau chest pain. Nah, di kiri menjalar itu ke atas, ke kepala, juga menjalar ke tangan. Nah, bibirnya bisa pucat, kebiruan, nah kemampuannya menurun, malah bisa jatuh. Nah, itu. Kemudian kalau udah gagal jantung, itu sesak napas. Kalau beraktivitas itu dia sesak. Nah, itu namanya dyspnea default. Nah, itu jalan ngoh-ngosan. Nah, orang Jawa nyebutnya menggeh-menggeh. Nah, orang Minang nyebutnya jariah. Nah, mudah jariah. Nah, menggeh-menggeh. Ngoh-ngosan kalau di Betawi. Nah, itu. Kalau udah berat lagi, itu parunya seperti digenangin air. Nah, itu baru waktu tidur dia sesak. Dia tidur, dia sesak. Bahasa kedokteran itu disebut ortopne. Nah, itu yang sangat mungkin itu. Ya, katanya ditindih setan, gitu. Betul. Reprepan bahasa di sini. Apa? Reprepan. Reprepan. Iya. Ya, itulah. Bisa kita terangkan demikian. Itu serius itu. Ya, penyakit itu serius tuh, jangan diabaikan kalau udah sampai demikian. Baik. Artinya salah satu penanganan ini adalah langsung melakukan konsultasi dengan ahli. Harus ya. Kalau bisa cepat-cepat ke rumah sakit itu. Jangan diabaikan demikian. Nah, ini juga sebagian dari ikhtiar kita dalam Resep Ilahi, karena konteks Resep Ilahi itu ada meluruskan yang kayak gini. Iya, benar, Ihsan.
Nah, kembali kita ke resep ilahinya, Dok, berkaitan dengan pengobatan penyakit kardiovaskular ini, Dok. Iya, ini sebenarnya kita udah singgung tadi ya. Karena ini berbasis teknologi canggih, kita tempuh demikian, kita berharap banyak kepada ilmuwan supaya penyakit ini bisa disembuhkan. Nah, kalau sembuh, kalau bisa jangan cacat, demikian. Nah, sekarang kita sudah dengar bagaimana penyembuhan penyakit jantung koroner. Kalau penyembuhan gagal jantung, lemah jantung itu biasanya banyak obat-obatan. Obat-obatan, Dok. Ya, semua kelainan di jantung dan pembuluh darah itu diperbaiki. Kalau tensinya tinggi, dikontrol turun. Kalau viskositas darahnya terlalu kental, tinggi, diberi obat istilah bangsa kita itu pengencer darah. Nah, betul-betul. Nah, demikian. Itu jantung dikuatkan fungsinya, dikontrol dengan obat kinerja jantung. Nah, itu sangat penting dipahami. Ada sedikit yang aku sebut dulu, supaya masyarakat kita tetap paham. Untuk pencegahan jantung koroner, itu puasa itu sebenarnya sangat penting. Puasa, Dok. Iya. Kita menyebut. Iya, ibadah puasa itu kan pengendali pemikiran. Jangan terjebak hawa nafsu, jangan emosional. Betul. Ya. Padahal penyakit jantung itu berhubungan dengan itu. Emosional tadi. Yang kedua, puasa mengendalikan fisiologis tubuh, ya, mengatur kerja organ tubuh. Nah, ini penting juga pada jantung. Di kerja distribusi jantung itu diatur gitu loh. Yang ketiga, jantung akan memperbaiki budaya hidup. Budaya hidup yang tidak kondusif dengan penyakit jantung itu diperbaiki. Nah, ini coba diterapkan sehari-hari kita sampai Ramadan tahun depan supaya penyakit jantung itu jangan terjadi. Tapi kalau sudah terjadi, nah kita mengikuti protokol-protokol di bidang penyakit ini, ya, protokol untuk pelaksanaan ibadah puasa, protokol untuk pengobatan dan asupan gizi. Nah, itu dilaksanakan demikian. Nah, kita juga harus diingat agak dekat ini sebenarnya. Ya, kalau udah sakit harus pintar ini. Harus dekat dengan sarana kesehatan. Ya, nomor ambulan kalau bisa disimpan atau telepon rumah sakit disimpan kalau kita sudah ada tanda-tanda penyakit jantung koroner. Itu harus ya. Juga penyakit lemah jantung. Karena kejadian yang mendadak itu kadang-kadang lebih sulit ditolong. Nah, dalam agama kita tentu ya dipahamilah. Ada doa itu tidak boleh dilupa itu. Doa minta kesembuhan. Ya Allah, Tuhannya manusia, sembuhkanlah penyakit kami dengan Allahumma rabbana azbil ba'sa isfi antas ila sifauka la yugadiru saqama. Nah, sembuhkanlah penyakit ini dengan sembuh tidak sakit lagi. Kemudian direalisasikan dalam kegiatan kita. Tidak boleh doa tanpa usaha, tidak boleh. Nah, harus diusahakan sebaik mungkin. Nah, doa, Dok, ya. Nah, kaitan dengan pola diet, kita sempat diet jantung, Dok. Ini juga kaitan dengan nanti asupan kita seperti apa nih, Dok? Baik itu makan ataupun minuman ini, Dok, seperti apa? Sedikit aja. Iya, kalau udah ada penyakit jantung, lemah jantung, penyakit jantung koroner, darah tinggi yang hebat, ya, darah tinggi yang sudah merusak organ, memang harus patuh kepada pola diet, Pola diet, ya. Karena itulah kebijakan kita sebagai orang yang sakit, ya. Di samping baru minta tolong ke dokter kan demikian. Nah, dietnya disebut diet jantung. Syaratnya sudah jelas itu, diet jantung itu kadar lemak tidak boleh tinggi, dietnya yang mudah diserap, kadar garam tidak boleh tinggi. Itu demikian. Ya, serat harus cukup, protein harus cukup. Nah, demikian. Perlu diingat satu Ihsan, penyakit jantung itu selalu ada penyakit lain. Ya. Ada penyakit pengiring gitu. Dosa paling banyak itu sakit jantung, temannya diabetes. Temannya tinggi kolesterol, temannya obesitas, temannya yang tadi darah tinggi. Satu paket dia. Nah, semuanya itu harus diobati. Tidak boleh tidak gitu. Baik. Terakhir kayak himbauan untuk pemirsa tentunya dan juga kaitannya dengan menjaga hidrasi tubuh, untuk salah satu ini kaitannya tentang ini. Iya. Ihsan, terima kasih banyak pemirsa TV-mu yang kami hormati. Kalau sudah ada tanda-tanda penyakit jantung, apakah jantung koroner, apakah gagal jantung, kita harus melakukan tindakan pengobatan yang sempurna. Jangan lalai mengobati diri sendiri.
diet diatur sesuai dengan kepentingan kita. Ya, sesuai dengan prosedur medik yang harus kita lakukan. Betul. Yang disebut diet jantung tadi. Jantung. Kalau darah tinggi banget itu ada diet rendah garam namanya. Kemudian atur aktivitas fisik, atur olahraga. Demikian untuk kalau udah penyakit jantung ini. Nah, kalau udah gagal jantung, nah ini terbalik, minum dihati-hatikan, jangan berlebih. Nah, minum hanya secukupnya sesuai dengan kebutuhan kalau sudah ada gagal jantung. Karena gagal jantung itu cairan itu menumpuk. Itu yang disebut udem tadi. Edematus pada paru dan pada kaki. Kakinya bengkak. Nah, itu jangan kalau itu terjadi, batasi cairan hanya secukupnya saja. Dan cairannya harus dipertegas, Dok ya. Ada air yang halalan toiban itu. Oh iya, itu udah syarat mutlak. Toib untuk tubuh, ya Chan. Iya. Baik, Dok, terima kasih Dok ya catatan dan poin-poin yang disampaikan dan edukasi buat masyarakat tentunya pemirsa kita semua berkaitan dengan penyakit-penyakit kardiovaskular dan juga tadi membantah mitos-mitos yang ada di masyarakat. Poin pentingnya adalah tentu bicara tentang kalau kita merasakan gejala segera konsultasikan ke ahlinya. Karena ini sebagai ikhtiar dari penanganan dan ikhtiar kita terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Insya Allah. Sekali lagi terima kasih, Dok. Dan pemirsa, demikianlah diskusi kita dalam resep ilahi kali ini dengan tema resep ilahi mengobati penyakit kardiovaskular. Akhir kata, saya Samar dan Dr. Sulaiman Rusli serta segenap kru yang bertugas undur diri. Terus saksikan resep ilahi ikhtiar meraih sehat walafiat, sehat fisik, sehat psikologis, sehat sosial, sehat spiritual. Bila fisabilah fastabiqul khairat, nasrul minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Bangun anak-anak, ayo bangun cepet sahur. Bangun sahur? Nyawa belum ngumpul. Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu di bulan puasa ini, Aqua dulu.